Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa amma tariqu as-sani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulil bidaraini amin. Wa amma tariqus sani, adapun jalan yang kedua, yaitu tariqul istibai wal istifa'i, adalah jalan yang mana Allah ingin menarik hambanya. Yakunul insanu mustaghriqan, maka adalah manusia itu dalam keadaan tenggelam dan kejauhan daripada Allah, dalam kemaksiatan, jauh daripada Allah. Wa faja'atan, maka secara mendadak, tudriku rahmatan minallahi ta'ala, Allah memperdapatinya, menariknya dengan rahmatnya. Ini jalan yang kedua menuju ridhonya Allah, menuju mengenal kepada Allah. Kalau jalan yang pertama dengan melalui jalan yang panjang, taubat, istiqomah taubatnya, berakidah yang benar, sudah taubatan nasuha, lalu wara, takwa, istiqomah, zuhud, lalu banyak merasa makom muraqabah diintai oleh Allah, dengan banyak-banyak berzikir, bangun malam, periyodoh, lapar-lapar, ngantuk-ngantuk ditahan, istiqomah secara terus-menerus bertahun-tahun. Itu jalan yang panjang. Namun ada jalan yang kedua, orang yang mengenal Allah, mengerti, paham kepada Allah dan patuh kepada Allah, atau yang biasa disebut dengan arif billah. Itu tariqul istiba wal istifa. Jalannya ketika orang itu lagi jauh kepada Allah, tenggelam dalam kemaksiatan, mendadak Allah yang menghendaki untuk menarik dirinya dari hal yang jurang lembah kehitaman itu, naik menuju orang yang taat beribadah dan mengenal kepada Allah.
Nah, begitulah Allah memberi rahmat. Begitu Allah memberi rahmat kepada orang ini, maka orang ini diberikan Allah langsung akan merasa makrifat kepada Allah. Banyak tokoh-tokoh dulu seperti wali-wali besar, siapa Imam Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Atabatul Ghulam dan lain-lain, itu dulu orang-orang yang sesat, orang-orang yang banyak maksiat. Nah, dulunya sesat, lalu didapati Allah dengan iradahnya Allah, ditarik oleh Allah dengan rahmat kasih sayang Allah secara mendadak, maka mereka adalah mengenal Allah. Tapi itu biasanya ada sebab-sebabnya. Biasanya ada sebab-sebabnya. Nah, jadi ceritakan tentang Fudail bin Iyad itu dulu seorang perampok. Satu hari beliau itu kepingin masuk ke dalam rumah kekasihnya. Begitu ingin menaiki rumah, masuk rumah kekasihnya, beliau mendengar orang membaca Al-Quran. Ayatnya alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mendengar itu seperti kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Masya Allah, anaknya dibunuh hidup-hidup. Sayyidina Umar kan punya anak perempuan, tapi lahir kada tahu, tidak mengetahui kalau anaknya itu perempuan. Ditutupi oleh istrinya, dipakaikan pakaian laki-laki supaya tidak dibunuh. Karena zaman jahiliyah bila punya anak perempuan itu aib, dibunuh hidup-hidup. Akhirnya ketika ikut Sayyidina Umar, kira-kira umurnya 7 tahunan, terus kepingin kencing, bahasa kita apa? Mau kencing bah, ayo Sayyidina Umar, kan kita minggir. Dibuka oleh Sayyidina Umar, apa yang ini celananya, ternyata kelaminnya adalah perempuan. Dibawa ke belakang rumah, digali tanahnya, dimasukkan, didorong situ. Kenapa bah sampai dorong saya? Gak apa-apa. Dorong, nangis-nangis tetap ditimbun dalam keadaan hidup-hidup. Itu Sayyidina Umar, belum Islam. Tapi Sayyidina Umar ketika Allah menghendaki dia menjadi orang yang arif billah, maka Rasulullah berdoa hari Senin, berdoa Rasulullah, ya Allah, Allahumma qawil Islam bil Umar, qawil Islam bil Umar, ya Allah kuatkan Islam dengan masuknya Umar menjadi Islam. Senin Rasulullah berdoa, Kamis diijabah oleh Allah. Mendengar bacaan Al-Quran Sayyidina Umar langsung tersungkur menangis bersyahadat. Jadi banyak cerita-cerita. Seperti Fudail ini perampok, ini Masya Allah sudah. Tapi begitu mau naik ke rumah kekasihnya, mendengar ayat alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, begitu ayat itu masuk ke pendengaran Sayyidina Umar, Sayyidina Fudail, Fudail bin Iyad, maka setelah itu Fudail terjatuh, tersungkur, dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa merasakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akhirnya Fudail itu menjadi wali besar pada zamannya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, bila kita saat ini dalam keadaan taat, jangan memandang remeh dengan orang-orang yang masih dalam keadaan maksiat. Bisa jadi keadaan dibalik oleh Allah, yang tadinya kita ini ahli ibadah, dibalik oleh Allah menjadi ahli maksiat. Yang tadinya orang yang kita remehkan, yang kita pandang itu hina, dibalik oleh Allah, ditarik oleh Allah menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, akhirnya menjadi wali-walinya Allah. Nah itu jalan-jalan yang Allah menghendaki seseorang itu ditarik oleh Allah. Lisababi minal asbabi la ya'lamu illallah. Allah menarik orang-orang ini karena ada sebab, yang terkadang sebab-sebab itu hanya diketahui oleh Allah. Nah,
yang dengan sebab tersebut ada kemungkinan dan ada harapan pada satu hari kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita dalam keadaan bergelimang dalam dosa. Tapi ada sebab itu. Nah, pertama di sini dengan sebab ilmu. Misalnya orang ini sering ke pengajian, menuntut ilmu, ke majelis-majelis ilmu, pernah nyantri di pondok pesantren, setelah pulang kampungnya nakal, minum arak gaweannya, berjudi, berzina. Nah, orang yang seperti ini pada akhirnya karena di dalamnya ada kemuliaan yaitu ilmu yang pernah dituntutnya, sering duduk di majelis-majelis ilmu, satu saat ada kemungkinan ditarik oleh Allah berkat ilmu yang ada pada dirinya yang pernah dia tuntut dan dia pelajari selama sekian tahun dahulu. Itu yang pertama sebab. Anda nyambut orang yang dulunya pesantren ini sekali pulang, masya Allah, betato. Ya, tapi karena Allah di sana memandang ada kemuliaan karena berisi ilmu dan dulu pernah belajar, maka itu salah satu sebab yang Allah menghendaki orang itu bisa ditarik, entah cara garing kah, sakit, atau kena musibah apa-apa, akhirnya dia ditarik oleh Allah dengan pelajaran musibah itu, lalu berbalik arah, ilmunya lalu dimanfaatkan. Yang dulu yang menuntut ilmu mengaji rajin beribadah, akhirnya menjadi kekasih Allah. Apa seperti itu? Nah, jadi itu kadang-kadang sebabnya karena ilmu ada pada dirinya. Makanya tuntut aja ilmu itu, tuntut aja. Perkara nanti kawal amal-amal mampu ada, itu urusan Allah. Nanti kita bagaimana pelan-pelan. Insya Allah pada waktunya nanti biasanya umur 40 orang itu. Sudah umur 40 itu biasanya itu mulai seperti Rasulullah umur 40. Nah itu rata-rata sebanyakan seperti itu. Jadi sebab pertama orang ini walaupun dalam keadaan maksiat, tapi dia pernah menuntut ilmu, ada ilmu di dalam. Atau ini sering duduk di majelis-majelis ilmu, ya sering di sini duduk di majelis pengajian para ulama. Gitu. Nah, yang kedua, sebabnya orang ini bisa ditarik walaupun dalam keadaan kemaksiatan bisa ditarik oleh Allah menjadi orang yang taat, orang soleh, menjadi kekasih Allah. Yang kedua, sebabnya pemurah di sini. Pemurah orang ini. Jadi maksud pemurah adalah orang yang menafkahkan kekayaannya di jalan yang benar. Bukan yang dimaksud pemurah di sini adalah seperti yang masyhur di kalangan orang awam. Jadi menafkahkan, memberi, menggunakan hartanya itu ke jalan yang benar. Bukan yang maksiat disumbang segala itu. Jalan yang benar diarahkan kepada jalan Allah. Itu pemurah. Nah ini sekalipun banyak melakukan orang di maksiat tadinya, maka orang yang pemurah itu ada harapan sebab kemurahannya itu dia ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu ketika nanti, di suatu hari nanti bisa ditarik oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Jadi pertama ada ilmu, yang kedua orang pemurah. Orang pemurah ini bisa membuka hidayah. Ada dulu kita berteman dengan orang pemurah, murah ya orang. Tapi padahal gawian kalau sudah minum ini ya, duduk di nisan kuburan tuh sambil minum. Ayo orang apa lagi sambil minum duduk di nisan. Masya Allah. Tapi orang yang seperti pemurah, nah itu bisa jadi ditarik oleh Allah. Yang ketiga, orang ini adil. Nah, adil. Misal seorang pejabat bergelimangan dengan dosa, banyak dosa yang telah dilakukan, tapi pejabat ini adil. Karena adil itu sifat yang berat untuk dilaksanakan. Makanya dalam sebuah hadis sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh,
Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah langsung pada hari kiamat nanti, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Itu pertama disebut adalah siapa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu ada artinya memerlukan keluarganya yang dipentingkan, membela keluarganya, membela diri. Memang adil, dan adil itu berat. Makanya pemimpin itu adil sehari. Adil sehari itu adil, yang berbuat ini ini adil itu pahalanya melebihi orang yang sembahyang berapa ribu rakaat katanya. Yang adil sehari melebihi orang bangun malam, melebihi orang yang puasa siangnya. Adil sesaat, karena adil itu berat. Makanya ada harapan orang ini walaupun banyak dosa, tapi di dalam memimpin dia adil. Ada harapan orang ini ditarik oleh Allah menjadi kekasih. Suatu pejabat, umpamanya dia pejabat, melaksanakan jabatannya itu dalam masyarakat adil, ada tebang pilih, ada pilih-pilih. Itu bisa ada harapan walaupun waktu itu dia banyak dosa, tapi adilnya itu yang menyebabkan. Rasulullah SAW bersabda, tajawwazu andan bisyahid. Ya Rasulullah, maafkanlah daripada dosa orang yang pemurah. Maafkanlah dosa yang pemurah. Wazillatil alimi, dan terpelesetnya orang alim. Orang ini alim berilmu, tapi manusia juga kadang-kadang terpeleset kemaksiatan. Maafkan kata Rasulullah. Wasatwati sultanil adil, dan maksiatnya pemimpin yang adil, maafkanlah kata Rasulullah. Fa innallaha akhadha biyadihim, sesungguhnya Allah mampu menarik tangannya. Kullama asaru asil, tak kala dia terpeleset, maka Allah langsung akan menarik ke jalan yang benar. Maka ini akhrajahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi wajar kadang-kadang orang sekali orang terpeleset maksiat, kadang-kadang dicap langsung silang merah, padahal Allah ada seperti itu. Ya Rasulullah, maafkan dosa orang-orang yang pemurah, dosa orang alim yang tergelincir dalam maksiat, dan dosa orang pemimpin-pemimpin yang adil itu. Karena bisa jadi itu bisa ditarik dengan Allah, dengan tangannya Allah, maksudnya kekuasaan Allah, dengan kodrat Allah ditariknya. Yang tadinya dia bermaksiat menjadi ketaatan. Nah itu hadis, karena Allah yang menarik tangannya. Akhadha biyadihim kullama asaru azim. Allah menarik tangannya, tangan-tangan mereka. Siapa mereka? 3 tadi. Satu, seorang pemurah yang berdosa, berbuat dosa tapi pemurah. Orang yang berilmu tapi tergelincir dosa, maafkan dia. Yang ketiga, pemimpin atau pejabat yang dimaafkan, karena itu bisa menjadi jalan Allah menariknya daripada kegelapan menuju ke sinar cahaya hidayah dan ilmu. Yang keempat, yang menjadi sebab bisa terjadi orang itu ditarik oleh Allah, bersahabat dengan orang soleh. Padahal orang ini kalau sudah tidak di majelis orang soleh, kelakuan yang buruk bermacam-macam. Orang ini satu saat nanti bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan makrifat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu atas agama orang yang dikasihinya. Dan berkat duduk di majelis orang-orang soleh luar biasa saja. Kalau ada di sini orang soleh datang dari luar kota, dari luar daerah, dasar orang soleh, memandang aja senang, memandang orang soleh itu senang. Nah di situ bisa menjadi sabab dia, karena dia berteman dengan orang soleh, sering duduk di majelisnya orang soleh, walaupun dia itu banyak di luar majelis itu dia bermaksiat, tapi itu bisa lantaran sababnya karena banyak teman orang-orang soleh, mungkin karena doa orang solehnya tadi. Maka bisa ditarik oleh Allah menjadi orang soleh, menjadi orang taat, bahkan menjadi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya Allah yang menguasai Allah.
Yang menghendaki Allah yang berkehendak kayak apapun secara singkat ya. Langsung orang ini paham, langsung model kayak Masya Allah, menyesali yang dulu langsung Masya Allah, kayak orang kemaruk. Nah ibadahnya luar biasa. Yang tadinya Masya Allah, karena Allah yang menghendaki. Innallaha la yuridu bika illa khair. Allah tidak menghendaki padamu kecuali kehendak Allah itu pasti bagus. Walaupun secara zahir nafsu kita kada senang. Karena al-mar'u ala dini khalili, seorang itu menuruti agama kekasihnya. Siapa yang didekatinya, siapa yang dikawaninya, maka tanyakan kalau itu orang baik, berteman dengan orang baik. Walaupun itu orangnya kurang baik, tapi temannya baik-baik, temannya soleh-soleh, maka bisa jadi Allah menghendakinya ditariknya menuju menjadi orang yang mengenal Allah, lalu menjadi kekasih-kekasih Allah. Waqad qila man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyari wa in kana minal asrar. Orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang baik akan dijadikan Allah orang-orang yang baik sekalipun dia dulunya orang-orang yang jahat. Nah ini. Jadi Pak Imam Ghazali dalam kitab Fadilatus Shadaqah kafa limughayyarati akhlaqil madmumah, cukup untuk merubah akhlak-akhlak yang buruk itu dengan apa? Menceritakan awsafil mahmudah, menceritakan sifat-sifat yang terpuji bagi wali-wali Allah. Sering kita mendengar cerita wali-wali Allah. Nah dengan itu Allah bisa memberikan hidayah, bisa menariknya. Fadlan an musahadatihim, lebih bagus lagi dia langsung menyaksikan orang itu. Jadi bagi kita yang memandang Habib Umar maupun Hafiz, memandang Siti, memandang foto guru sepupu aja, Masya Allah dinginnya, gambarnya aja nggak ada orangnya langsung. Nah, memandang orang-orang yang itu orang dekat dengan Allah, itu melembutkan hati kita. Hanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu, barang siapa cinta lawan orang alim, cinta lawan orang soleh, senang kepada orang alim, kepada orang soleh, maka anaknya akan menjadi soleh, akan menjadi alim. Kalau tidak anaknya, cucunya bisa dibuktikan tuh. Ya minimal kita umpama ada orang yang menuntut ilmu senang memberikan hadiah kepadanya. Umpamanya ada orang menuntut ilmu, orang kuliah, orang yang mondok pesantren apalagi pas pulang kampung mau berangkat lagi, ya bisa 10.000 kan 50 kan. Nah itu menandakan kita cinta kepada orang yang tolakul ilmi. Maka anaknya tuh kan akan mudah dijadikan Allah menjadi orang yang alim. Itu terbukti. Sudah tidak menjadi rahasia lagi orang-orang dulu itu orang awam. Tapi bila datang orang-orang soleh, orang alim, berebut untuk menyinggahkan di rumahnya, disediakan makanan yang lezat-lezat untuk orang alim, orang soleh. Maka anak-anaknya itu luar biasa. Nah dulu kita punya ya namanya masih saudara, masih jadi ulama itu, kita masuk santrinya di Niger. Ini Rosidin ini teman kita dulu di pesantren, kebetulan di sini datang teman kita. Ini ada orang memerlukan imam di suatu masjid, suruh mengelola, disediakan. Kemarin kita survei ke sana, sudah tempatnya, alhamdulillah masjidnya tinggal penyelesaian finishing sudah, rumahnya sudah ada, lahan disiapkan, dan disuruh seorang kita bertajak di situ, disuruh berdakwah di situ, fasilitas insya Allah kita. Nah beliau itu menjadi saksi. Guru kami itu Syekh Wafan Ketonawi Abdul Fattah itu, bapaknya itu petani. Tapi kalau menanam sayur, sebelum beliau itu mengambil keuntungan atau menikmatinya, pertama panen langsung dikasih santri. Ayo kan santri, panen, terong, panen, ayo ayo. Nanti bekas sisa santri itu baru dia mengambil dinikmati. Tapi anaknya Masya Allah. Ketika Aulan kemarin itu seorang kiai dari mana diundang dari Setengah itu mengatakan kalau sekarang orang alim banyak
Tapi yang doanya itu mustajabah, yang doanya mustajabah bisa menggetarkan arasnya Allah, sekarang sulit kata beliau. Yang ahli ilmu hikmah luar biasa itu sekarang sulit. Tapi berkat orang tuanya mencintai para santri, senang kepada santri, senang kepada orang menuntut ilmu, senang kepada orang alim-alim, maka dijadikan anaknya tuh masya Allah luar biasa, karomahnya itu masya Allah. Ini kan masuk dulu termasuk mengabdi langsung lebih lama beliau ini daripada saya di pesantren itu. Tahun 93 masuk, 2003 baru keluar, dari 10 tahun. Nah, itu malah banyak mengetahui karomah-karomah guru itu banyak cerita beliau itu. Nah, kita sedikit aja karena kita masih ada raitan saudara. Karena yang saya Muhammad Abdul Fatah itu bapaknya itu kandung dengan ibu saya, bapaknya kandung saya. Dulu Habib Luqman itu pernah ke sana, Habib Luqman yang di UT itu pernah ke sana melihat. Lalu video call sama kita, Ustaz Jawari ini kakak sampean dia seperti itu. Jadi orang yang mencintai orang alim, orang soleh itu anaknya, itu kita tali bertali. Kalau nggak anaknya, cucunya kata beliau. Jadi orang yang berilmu, orang yang soleh. Jadi bisa ditarik oleh Allah. Sebab yang keempat, bersahabat dengan orang-orang soleh, ditarik oleh Allah. Walaupun tadinya ini termasuk orang yang bermaksiat. Lalu yang kelima, sebab orang itu bisa ditarik oleh Allah secara mendadak adalah cinta kepada orang-orang soleh atau dicintai oleh orang soleh. Orang yang seperti ini sekalipun dia banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa, satu saat ada harapan dia ditarik oleh Allah, merasakan manfaat kepada Allah dengan sebab hal tersebut. Nah, kita ini beruntung kalau dikenal orang soleh dan dicintai orang soleh. Biasanya kalau orang soleh itu cinta kepada kita itu dikit-dikit nyuruh kita. Kamu tolong makan ini, tolong antarkan ini, nanti sana kamu saya katakan, tolong ini itu bertanda orang itu senang. Tapi kadang-kadang kan melihat itu sudah malas dulu, karena apa? Kurang merasa mencintai, menyuruh aja kadang-kadang malas, koler dan sebagainya. Tapi kalau orang soleh itu mencintai seseorang itu biasanya disuruh aja. Nih, kenapa ada yang lain? Aku terus disuruh, itu berarti orang itu ada di hati orang soleh. Nah, orang yang seperti itu bisa jadi nanti ditarik secara mendadak oleh Allah, menjadi kenal dengan Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita nih kalau pertama ya dekat dulu dengan orang soleh, dikenal orang soleh. Karena orang soleh itu doanya kadang pernah minta sendiri. Yang didoakan pasti keluarganya, santrinya, jamaahnya, tetangganya, muslimat setiap berdoa pasti. Nah, kita ini bersyukur kalau nama kita tuh dikenal oleh orang soleh, sehingga terbayang pada apa? Batin doanya orang soleh itu nama kita masuk ke dalam situ. Wah, itu luar biasa. Lebih cepat lagi kita ditarik oleh Allah. Selanjutnya Jasidin lagi banyak bersolawat kepada Nabi SAW, seperti membaca Maulid Al-Habsyi, Dalail, senang mendengar cerita tentang Nabi kita SAW. Sekalipun orang ini senang bermaksiat, suatu saat ada harapan dia bisa ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirasakan oleh Allah kepadanya itu makrifat kepada Allah. Nah, di antara sebab lagi nasab yang bagus, ya Siti, memang agak berpotensi lagi kalau ada nasab. Tapi pun kita ini mohon maaf, bukan jaminan, ya. Bukan jaminan tuh. Kalau nasab kita orang bagus, bukan jaminan kita pun banyak ya. Pada pesantren dulu ada gurunya terus meninggal terus mati, pada pesantren itu banyak sekali. Tapi kalau memang ada nasab yang bagus, itu lebih berpotensi kita mudah dibentuk menjadi orang soleh, ditarik oleh Allah menjadi orang soleh. Berpotensi. Karena ada apa jalan DNA-nya itu. Nah, jadi kalau ada memang seperti Datuk Lampaian, dan Sidin berdoa setiap dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan anakku semua alim, cucu-cucuku 7 turunan alim semua, zuhud semua. Jadi keturunan Datuk Lampaian ini kadang-kadang tamat sanawiyah, ini misalkan kada sampai aliyah, terjun di masyarakat, ditarik oleh Allah luar biasa. Karena dalam Al-Quran apa?
wattaqullah wa yu'allimukumul kitab. Wattaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, Allah yang akan mengajarmu. Wattaqullah wa yu'allimukum. Nah, bisa sudah ya. Jadi kadang-kadang kita jangan heran. Amun dia memang ada turunan dari dato-datonya orang soleh, orang alim, kadang-kadang ngajinya kadang sebentar, mondoknya sebentar, tapi Allah menariknya. Karena ada unsur durian, ada darahnya di situ. Kada bisa diiringi, kada bisa diremehkan. Banyak kejadian kan. Si Jento dulu tamat sanawiyah jadi pesantrennya. Seakan-akan meremehkan, tapi tidak bisa. Tapi kalau seandainya memang tidak ada unsur nasab kita, bukan keturunan orang soleh, bukan keturunan orang alim, bisa kita memperbaiki nasab kita sendiri dengan riyadhah dan menuntut ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, berbaiki nasab mulai diri kita. Insya Allah nanti anak-anak kita pun bernasab yang dengan nasab yang baik. Nah itu daripada sebagian daripada sebab-sebab orang itu bisa ditarik oleh Allah. Termasuk yang terakhir itu adalah unsur keturunan. Itu lebih mudah. Teman-teman, biasanya kita nih kalau di dalam kampung nih ada orang atas-atasannya jadi polisi, jadi apa, itu kadang-kadang yang lebih mudah, tapi itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Nah ini urusan zuriyah. Dari di mana? Di Berau ada, di Tenggapean, di Banjar ada, ya, di Sampit ada, nah, bahkan di mana-mana ada, sampai Kaltim, sampai di mana-mana yang keturunan Datuk Tenggapean, di Kandangan ada, ya. Sampai ke mana-mana, Brunei sana ada, keturunan sini di Filipina ada, di Malaysia keturunan Datuk Tenggapean itu ada semua di sini. Nah karena itu berpotensi ditarik oleh Allah lebih mudah karena ada nasab yang bagus, nasabnya adalah orang-orang soleh. Nah mudah-mudahan yang pastinya kita memulai diri kita belajar menjadi orang yang taat, menjadi orang yang soleh. Insya Allah anak-anak kita, mengkadang cucu-cucu kita mudah-mudahan menjadi orang yang alim dan soleh semuanya. Kasih Allah, Allah al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surah Al-Ladina Nantari Warahmatullahi Wabarakatuh. Amin ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'an hadza jam'an maghfura. Allahumma ja'al jama'an jam'an mubaraka. Wa tafarraqna bi ba'di tafarraqa ma'sum ya arhamar rahimin. Allimna bima yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana waj'alna khalisatan li wajhika wa ahdina bika min ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.